barengan sama Oracle Card Indonesia di readingan kali ini, dan aku bakalan baca ya buat kamu teman-teman Pisces dimanapun kalian berada. Bulan April. Nah, buat kalian ya yang selalu kayak dikerjain di April Mop, siapa yang sering kena? Aku sih enggak teman-teman ya, tapi kali ini aku nggak bakalan ngerjain kamu teman-teman, aku bakalan bacain yang sebenar-benarnya ya, dan kita bakalan bareng ya selama beberapa puluh menit ke depan ya. Jadi jangan kemana-mana, tapi ya stay tune di channel ini dan juga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing, which is buat kalian semua yang membutuhkan terapi-terapi diri dan bingung banget yang namanya cara berubah ke arah yang jauh lebih baik ya. Dan ya kemana ya, mau ngapain ya, mau seperti apa ya. Nah, kalian boleh lihat ke Sound Healing nih teman-teman ya. Di sana ada banyak sekali music brainwave yang aku bagikan ke kalian ya. Sesuaikan aja sama kebutuhannya kalian itu apa ya, dan diputar setiap hari kecuali pada saat kalian driving atau menyetir ya. Oke, teman-teman, kita bakalan lihat nih ya di bulan April ini apa sih ya yang mungkin terjadi berkah keajaiban yang mungkin bisa kamu terima di bulan April ini. Dan kita bakalan lihat jauh lebih spesifik untuk keuangan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya ya. Oke, Pisces, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Dan buat kalian yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com, terms and conditions berlaku. Dan juga ya ada nomor WhatsApp yang tertera di description di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia ataupun di bio ya. Jadi kalian boleh yang namanya scrolling ke sana ataupun ya screenshot lah ya. Oke, yuk kita baca untuk secara overall di bulan ini ya, itu seperti apa dan kayak gimana sih ya buat kamu teman-teman Pisces. Kita lihat ada cerita ya, belum udah love aja ya. Ada cerita ego ya, dan juga there is a secret over there ya. So if you are talking about ego adalah suatu apa sih, keinginan ya, suatu keinginan tuh bagus nggak sih ya? Bagus ya, tiap orang juga kalau punya keinginan itu masih kelihatan human gitu kan ya, masih kelihatan manusia lah gitu. Kalau udah enggak, itu yang bahaya teman-teman ya. Tapi keinginan yang terlalu berlebihan itu yang tidak baik ya. If you are talking about sun ya, sun itu adalah penguasa cahaya gitu kan ya, penguasa, namanya juga penguasa ya, dimana dia tidak mau yang namanya dibelah ya, perhatiannya ke orang lain atau apa, harus selalu center of attentionnya dia terus ya, seperti itu. Tapi di sini ya, di bulan ini kamu diingetin banget, bulan April ini ya, untuk tidak memaksakan ya segala sesuatunya. Karena ya kalau misalkan kamu paksain teman-teman, malahan gak jadi apa-apa ya, malah berantakan semua gitu ya, seperti itu. Jadi memaksakan sesuatu hal dimana itu kamu tahu bahwa di luar batas kemampuan ya, bukan berarti kamu nggak mampu ya, bukan berarti loh ya teman-teman ya, tapi di luar kapasitasnya kamu saat ini ya, maybe next day atau one day bisa gitu ya, tapi yang sekarang ini ya di luar dari kapasitasnya kamu, justru malah membuat diri kamu sendiri itu jadi menderita ya nggak sih teman-teman ya, kayak gitu ya. Maksain sesuatu hal walaupun event itu sama orang lain ya, yang menderita sebenarnya adalah diri kamu sendiri. Karena apa? High expectation ya, tinggi banget ekspektasi kita dan akan dibanting sejatuh-jatuhnya, dan itu capek banget dan sakit banget ya pastinya. Paskan egonya kamu teman-teman, dan ingat emosi, apalagi kalau misalkan di sini ada kartu love ya, ini kartu yang syarat banget dengan emosi dan perasaan ya. Ayo teman-teman ya, jangan gampang terbawa emosi di bulan 4 ini, adem-adem lah ya. Bulan 4 buat orang lain mungkin itu suatu hal yang kayak sial gitu, angka 4 tuh angka sial gitu. Tapi kalau misalkan buat aku pribadi, 4 itu adalah kestabilan teman-teman. Bener-bener stabil ya, bener-bener kaki meja aja kalau nggak ada 4 gitu. Kecuali kalau meja zaman sekarang ya, ada kali ya yang 3 ya kakinya ya. Ya, seperti itu. Nah, intinya adalah tidak memaksakan ya teman-teman. And then in other side ya, you need to listen ya. Bulan ini adalah bulan dimana kurangi bicara tapi banyaklah untuk mendengar ya.
seperti ini. Dan cerita-cerita love ya, ini tentang mengendalikan emosi, perasaan-perasaan, dan juga jangan kebawa perasaan ya, baperan teman-teman ya. Jaga mood, dan kalau misalkan di pergaulan ya ternyata pergaulan itu jadi bikin masalah dan lain-lain sebagainya, mendingan gak usah bergaul teman-teman ya. Karena apa sih ya, sepenting itukah gitu kan, sampai pada akhirnya mengakibatkan berantem, berselisih paham, gak enakan gitu kan, sampai akhirnya mungkin putus jalinan silaturahmi hanya gara-gara ego kita, keinginan kita, dan emosi kita, kebaperannya kita ya. Which is kalau misalkan kita lagi bener-bener apa ya, adem, tenang, mikirnya nggak macem-macem ya, itu nggak akan jadi masalah gitu ya, seperti ini. Lalu juga kita belajar gitu ya, kalau misalkan apa sih, kayak semua tuh kalau misalkan kamu bawa ya hal-hal yang nggak karuan ya pasti jatuhnya juga bakalan nggak karuan teman-teman. Tapi kalau semua ya kamu bawa dalam keadaan happy dan sebagainya, pastinya juga bakalan segala sesuatunya bakalan happy gitu loh ya. Kita bicara tentang Pluto ya. Pluto itu adalah planet-planet yang kaitannya dengan kemarahan ya, hal-hal yang tidak terhindarkan, perubahan-perubahan yang tidak terhindarkan, ada transisi dan masa-masa perubahan ya. Barangkali ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sehingga kamu perlu yang namanya beradaptasi teman-teman ya. Even for some reason ya, belajar melepaskan akan jauh lebih wise ya, lebih bijaksana teman-teman ya. Dengan apa ya, dengan melakukan perubahan-perubahan dalam hidup ya. Tetapi perubahan itu nggak usah muluk-muluk teman-teman ya. Kadang-kadang kamu berpikir mengenai perubahan yang sangat signifikan gedenya ke dalam kehidupan kamu, tapi sebenarnya ya kalau kita mulai dari yang paling kecil aja ya, a simple change ya, itu bakalan merubah ya hal-hal besar dalam kehidupan kamu. Jadi kadang-kadang kamu terlalu jauh gitu loh teman-teman mainnya. Enggak usah jauh-jauh ya, deket aja gitu. Ya, ada potensi rahasia-rahasia yang terbongkar di bulan April ini, sesuatu yang mungkin tadinya kamu nggak tahu akhirnya jadi tahu gitu kan, karena ya satu dan lain hal, dan ini yang mungkin membuat kamu jadi emosinya jadi naik turun ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Right, ini buat cerita kamu secara overall. Nah, sekarang kita akan lihat cerita kamu yang lebih spesifik lagi. Kita akan menuju ke keuangan ya. Keuangan kamu seperti apa? Staring straight back at me, how will my reflection show who I am? Keuangan ada cerita power ya. Ini berkaitan dengan sosok seorang otoritas ya, yang kemungkinan besar di atasnya kamu teman-teman ya. Sosok seorang otoritas yang dimana ketemu sama dia itu kamu mesti belajar untuk mengendalikan emosi kamu ya teman-teman ya. Jangan merasa kecil ya karena hanya seseorang yang besar menghampiri kamu ya gitu. Lalu juga untuk keuangan kamu di bulan ini, kamu mesti belajar buat survive dulu teman-teman ya. Survive terus kak, kapan gitu kan, sampai kapan ya. Survive dulu bulan ini teman-teman ya, berjuang buat dapat kondisi keuangan yang stabil sesuai dengan apa yang kamu inginkan teman-teman ya. Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya, lakukan hal yang memang bisa dilakukan dan perlu dilakukan teman-teman ya. Gunakan waktunya sebaik mungkin, jangan lewatkan kesempatan-kesempatan yang ada ya, karena kesuksesan, kegagalan ya itu bermula dari suatu usaha ya, dari keniatan ya, seperti itu, dan dari suatu hal dimana kamu percaya sama dirinya kamu ya. Jadi bukan buat kamu yang masih belum percaya sama diri kamu sendiri, hayo ya. Oke. Survive dulu nih teman-teman ya, kendalikan keuangannya kamu ya. Apalagi kalau misalkan ada hari-hari besar ya, wah itu udah pasti itu kita jadi kayak ATM ya, tapi untuk menerima pengeluaran doang gitu. Pemasukan mah kagak gitu ya. Kita lihat kesehatan kamu yuk.
Kesehatan ada kabar-kabar yang ceritanya dari keluarga ya atau family ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan ada yang sakit atau dari keluarga atau mungkin ada cerita-cerita mengenai nggak sakit sih gitu kan, tapi ada kabar-kabar ya dari sana teman-teman. Nah, kalau untuk kesehatan kamu pribadi sih lebih ke ngingetin untuk jaga seputar-putar tangan ya, perut, kaki, dan jangan lupa juga buat olahraga. Tapi ini lebih ke fokusnya ke keluarga sih teman-teman ya. Namanya sakit nggak sakit ya, ataupun hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan, apalagi dengan keluarga ya, kita nggak bisa namanya kekang, kita nggak bisa kendalikan, kita juga nggak bisa kontrol teman-teman ya. Ya sudah, lakukan saja apa yang memang menurut kamu itu semaksimal mungkin usaha kamu ya untuk bisa membantu ya, apalagi kalau keluarga ya. Keluarga tuh lucu teman-teman ya, that's really apa ya, kayak sensitif sekali ya. Ketika kita terlalu dekat itu bakalan bisa jadi masalah, ketika kita terlalu jauh juga itu bakalan bisa jadi masalah. Jadi intinya adalah apa adanya aja ya, kalau ada kalau nggak ada gitu, kalau bisa kalau nggak bisa ya udah nggak bisa ya, karena selalu ya sebaik-baiknya kita tetap aja diceritain gitu, sejelek-jeleknya kita tetap aja diceritain gitu. Jadi ya intinya adalah kamu mau baik kayak kamu mau nggak baik kayak tetap ada cerita di belakang. Lalu kenapa kamu harus sibuk-sibuk ngurusinnya ya? Oke, ini buat kesehatan, nanti malah kamu jadi ini sendiri teman-teman ya, jadi frustasi sendiri kalau ngurusin apa kata orang di belakang ya, psikosomatis kan akhirnya seperti itu. Nah kita lihat untuk love reading ya, love readingnya kamu di bulan April ini. Oke, buat kamu yang jomblo, nih lagi oleng nih, wah oleng. Kamu tuh merasa bahwa apa yang sudah kamu keluarkan selama ini, apa yang sudah kamu berikan selama ini tuh nggak imbang gitu loh. Kamu yang memberikan 100%, sedangkan apa yang kamu dapatkan ya dari mungkin dia atau dari mungkin orang-orang yang kamu sekarang ini lagi jalanin ya teman-teman ya, itu mereka paling hanya berapa 10% lah ya kayak gitu. Jadi merasa diperlakukan gak adil ya, wah apalagi cerita-cerita mantan ya kan. Kalau misalkan dia datang teman-teman ya sekarang ini, dan kamu sudah berusaha nih mati-matian ya untuk bisa melepaskan ya, untuk bisa yang namanya legowo gitu kan, dia melepaskan dia, ternyata dia datang lagi ya. Ya kalau dia datang lagi teman-teman ya, dan kamu mau kembali, hebat banget berarti ya. Hebat pinternya kamu teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau misalkan visi dan misi kamu itu kepingin yang namanya merubah ya pasangan kamu, merubah yang namanya mantan kamu, that's really impossible ya. That's bener-bener gak mungkin ya, sangat tidak mungkin malahan ya. Jadi jadi ya kalau misalkan kamu merasa bahwa kamu diperlakukan gak adil, itu karena juga keputusan yang kamu ambil ya. Ini untuk jomblo teman-teman, jadi kalau misalkan mantan udah mulai dalam radar mendekat ya kan ya, sebaiknya kamu menjauh. Semakin kau kejar, semakin kau jauh. Itu gak sih ya? Buat kamu yang have relationship ya, ada cerita expression apa adanya aja ya. Dalam satu hubungan kalau kamu fake teman-teman ya, itu nggak bertahan lama, paling banter juga berapa bulan ya, 3 bulan lah, setahun lah paling mentok ya teman-teman. Kalau udah kayak begitu udah muntah-muntah pastinya ya. Jadi apa adanya aja, karena kalau misalkan kamu bisa jadi orang apa adanya, mau sampai kapanpun, mau sampai nenek-nenek kayak kakek-kakek ya, kalian bisa menerima apa adanya. Dan yang paling penting adalah bicara ya. Pasangan kamu itu bukan dukun, bukan Power Rangers, bukan juga Superman atau Spiderman, bukan juga Superwoman atau Catwoman ataupun siapapun, bukan ya. Itu adalah human, murni manusia biasa, yang dimana ketika kamu membutuhkan sesuatu hal, kalau kamu nggak bilang ya dia nggak tahu lah gitu. Kamu kira gitu kan semua orang ini pakai ilmu kebatinan? Ya enggak lah ya kan. Jadi kalau kamu memang sayang sama dia ya sudah ya, berubahlah untuk diri kamu sendiri, ekspresikan, bicara. Kalau kamu gak sayang malah kamu justru diem aja, silent treatment, it's really
bad ya, bener-bener jahat banget teman-teman ya. Orang yang suka ya silent treatment, nggak pernah bicara apa ya, maksudnya masalah yang sebenarnya dan sebagainya, itu adalah orang yang paling jahat sedunia. Kenapa? Karena dia bikin orang lain merasa bersalah. Kalau bikin orang lain merasa bersalah, nah ini dia ya, kan bisa mengundang hal yang lain-lain teman-teman ya, bisa mengundang bunuh diri, bisa mengundang depresi dan lain-lain sebagainya ya. Janganlah ya, kalau bisa jangan teman-teman, jangan ya. Ya, kalau misalkan ya dia punya keinginan dan ternyata itu bertolak belakang dari kamu ya, jembatani teman-teman. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dijembatani ya sudah ya, daripada saling melukai lebih baik dilepaskan ya, bukan dilepaskan orangnya ya teman-teman ya, tapi prinsip-prinsip yang membuat luka. Oke ya, ini untuk kamu yang have relation ya. Sekarang kita akan mencoba membaca buat kamu yang memiliki hubungan yang kompleks ya, complicated relationship. Wow. Ini lebih ke kayak berhenti sejenak ya, mikir ya, bener nggak sih ya sama dia nggak sih, atau kayak gimana ya, karena ini bisa jadi ada ikut campur dari keluarga ya teman-teman, yang ikutan dari hubungannya kamu sehingga membuat ya kan jadi berabe semua. Jadi tadinya mungkin masalahnya nggak segede itu tapi malah jadi segede itu gitu. Dan ingat bahwa ada hal-hal dimana sebagai seorang manusia kita pernah yang namanya membuat kesalahan, tapi jangan diulang-ulangi terus teman-teman ya, jangan diulang-ulangi terus ya, seperti itu ya. Lupa ya untuk tidak yang namanya terjebak dalam kesenangan sesaat kesenangan sesaat yang pada akhirnya bakalan kamu kayak apa ya, sesali sendiri gitu loh teman-teman ya. Hargai diri ya, bukan berarti kita kayak diselingkuhi kamu harus balas selingkuh ya, dikhianati kamu harus balas mengkhianati ya, nggak perlu. Karena apa? Karena kita nggak sama dia ya kan. Ya, yang tahu kita berharga atau tidak berharga adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan dia seperti itu ataupun orang-orang yang pernah menyakiti kamu yang melakukan hal seperti itu, jangan dibalas dengan hal yang sama gitu ya, seperti itu. Jadi buat kamu yang kompleks ya, kompleks, buat kamu yang menjalani hubungan yang complicated ya. Sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman ya, hal-hal baik yang bakalan hadir atau muncul di bulan April ini buat kamu. Hal-hal baik, keberuntungan ya, berkah, keajaiban ya. Kita bakalan lihat di sini ada reality, spiritual, dan freedom ya. Jadi orang-orang yang dulunya protes di belakang kamu, yang ngomongin kamu jelek-jelekan gitu kan, yang gak baik banget teman-teman ya, ini pada akhirnya kayak mendukung kamu gitu loh, mendukung kamu dan tahu bahwa apa yang kamu lakukan selama ini ya, apa yang kamu kerjakan selama ini, dan pemikiran-pemikiran kamu dan usul-usul kamu dan lain-lain sebagainya itu ternyata baik gitu loh. Ternyata baik, hanya saja mereka sadarnya itu telat gitu. Ya. Lalu juga keinginan-keinginan kamu pada akhirnya bisa ya teman-teman ya, dapat diterima ya. Selama ini kamu gak didukung sama keluarga ataupun sama orang-orang sekitarnya kamu, sekarang ini didukung ya. Dan ya dari beberapa saat dimana kamu punya masalah dan itu kayak ngelup kayak gitu terus ya teman-teman ya, muter di sana, muter aja di sana gitu kan ya, akhirnya bisa selesai dengan baik ya. Ada solusi, ada bantuan, ada yang membantu sehingga masalah-masalah yang kemarin muter-muter di sana-sana aja ya, itu akhirnya bisa selesai dengan baik ya, seperti itu. Oke, ini adalah hal-hal yang baik ya, berkah-berkah yang akan melimpah di April ini ya. Ingat bahwa berkah, keajaiban, keberuntungan bukannya sekedar masalah duit ya, tapi hal-hal yang memang bisa apa ya, kayak ajaib aja gitu loh. Masalah yang selama ini ada terus gitu kan, sekarang bisa selesai. Itu kan bersyukur banget ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat kalau dari hal-hal yang berkah, keajaiban, keberuntungan yang terjadi ya. Yang selanjutnya adalah kita lihat hal-hal yang perlu diantisipasi. Oh my god. Ada cerita-cerita bahwa peluang-peluang yang mungkin bakal mampir dalam April ini ya teman-teman ya, terambil sama orang lain, ini ada cerita seperti itu. Lalu juga perselisihan ya, dan perselisihan yang terjadi ya, ini mungkin saja terjadi. Nah ini agak berat ya teman-teman
Kalau misalkan kamu pasti hawa-hawanya mau ngejambak orang itu deh kalau misalkan ngambil peluangnya kamu ya kan. Apa sih kamu, aku udah nungguin dari lama gitu, kamu ambil sekarang pak gitu. Sinetron banget ya. Ya ini kayak berasa apa yang kamu usahakan selama ini kayak sia-sia ya, kebayang gak sih ya, udah ada peluang ya, peluangnya keambil orang, terus perselisihan ya, ngamuk lah gitu kan ya, lalu ada perselisihan, ketidakdamaian, dan pada akhirnya ya keinginan kamu jadi kayak apa ya, sia-sia kan berasanya, kamu udah coba selama ini buat lakukan tapi ternyata dicolong semua orang. Wah, aku tahu rasanya itu pasti nggak enak banget tahu ya, aku tahu rasanya. Aku tahu rasanya. Aku tahu rasanya. Alright ya, sekarang kita ke saran ya teman-teman ya, saran-saran buat bulan April ini apa sih ya. Ada emotion, hati-hati ya, buat apa, buat emosinya. Kamu serius teman-teman, orang yang emosian gampang ngamuk itu adalah orang yang bodoh banget ya, bodoh banget. Kenapa aku bilang bodoh banget ya, soalnya kalau aku marah-marah teman-teman ya, aku berasanya itu kayak bodoh banget gitu loh ya. Apalagi kalau misalkan padahal hanya a simple thing gitu, bisa marah atau meledak seperti itu tuh sebenarnya mungkin bukan masalah itu, tapi kayak kepicu gitu loh teman-teman ya. Ini dia ya, kendalikan emosi kamu, belajar untuk lebih lembut lagi, dan jangan takut say sorry gitu kan ya. Sometimes we need to ya, kayak menerima ya, mengakui bahwa kalau misalkan kita ada salah ya udah say sorry gitu loh. Kalau dengan say sorry itu bisa namanya menyelesaikan banyak hal ya, why not ya, kenapa tidak ya, seperti itu. Nah, belajar untuk jauh banyak, untuk lebih refleksi, lalu juga kan jauh lebih baik kalau misalkan ada waktu ya, ini namanya detox, dopamin detox ya kalau nggak salah. Coba kalian searching teman-teman ya, dopamin detox. Jadi seharian tuh kamu nggak ngelakuin apa-apa, even nggak megang handphone, nggak megang apapun yang kaitannya dengan gadget or something ya, cuman duduk doang bengong gitu kan ya, kayak berpikir nggak berpikir gitu ya, sibuk dengan diri tapi tidak sibuk dengan gadget, tidak scrolling gitu, bisa nggak teman-teman ya. Mulai berinteraksi juga dengan diri sendiri teman-teman ya, lalu juga bersyukur sih ya, lebih ke bersyukur untuk segala sesuatu. Kadang-kadang for simple thing kita nggak apa ya, lupa bersyukur, lupa mengucapkan terima kasih ya sama alam semesta ini. Nih ya, kamu dapat double bersyukur nih. Wah ya Pisces ya. Orang yang terlalu banyak bersungut-sungut, serius teman-teman, kalian lihat deh ya mukanya, wajahnya gitu kan, pasti lebih banyak, cepet banget yang namanya ada kerutan. Ya karena begitulah. Tapi kalau misalkan orang itu bersyukur gitu dan less banget ya namanya mengeluh ya teman-teman, pasti ada yang namanya cerita-cerita kayak apa ya, apa sih namanya, kayak muncul muncul dalam kegelapan horor ya, muncul aura-aura yang oke gitu loh, karena memang semenarik itu dan semenyenangkan itu yang dari inner beauty-nya. Nah, inner beauty ya, astaga aku mau ngomong inner beauty aja susahnya kayak gitu. Lupa. Ya, oke teman-teman, ini buat Aprilnya kamu ya, buat teman-teman Pisces, semoga Aprilnya kamu adalah April yang menyenangkan ya, sama seperti dengan April tahun lalu, dan juga semoga ya bulan depan ketika kita jumpa lagi ya di readingan dengan tema yang sama, ceritanya jauh lebih luar biasa lagi. Amin ya. Subscribe channel Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing. Juga dapatkan di platform yang lain ya teman-teman ya, di medsos yang lain. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Have a great month. Bye bye.